Hai, selamat datang kembali di Alur Cerita Film di Klikro. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap enjoy your life. Kisah ini dimulai pada tahun 1988. Dibuka dengan memperkenalkan seorang murid, namanya Lori. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang terkutuk. Orang-orang bilang, dia hanya punya dua kemungkinan nasib, mati muda atau jadi pembunuh. Dan, menurutnya, malam itu, dia sempat mengalami keduanya. 2 hari sebelumnya, SMA Shadyside sedang bersiap menyambut malam prom Lori. Salah satu kandidat ratu prom bersaing ketat dengan si ratu sekolah, sekaligus penyiksanya yang paling konsisten, Tiffany Falconer. Tiffany dan gengnya juga hobi menyebar rumor kejam masuk kabar bahwa ibu Lori, Rosemary, membunuh ayahnya sendiri. Tiffany datang bersama gengnya yang menyebut diri mereka Wolfpack, dan para kandidat lainnya, Linda Harper, Debbie Winters, Melissa McKendrick, yang paling setia pada Tiffany dan si pemberontak tukang jual ganja. Christy Rano, yang diduga hanya mencalonkan diri untuk membuat wakil kepala sekolah, Breckenridge, kesal. Lori punya sahabat karib bernama Megan Rogers, yang menyukai cerita horor sejati. Di kelas, para cewek membicarakan prom dan masa depan. Lori bercita-cita jadi penulis, tapi di kota seperti Shadyside, yang reputasinya buruk, impian seringkali hanya jadi bahan lelucon. Megan tak tahan, mengeluarkan properti pisau mainan dan pura-pura memotong tangannya sendiri untuk menakut-nakuti mereka. Kelas pun gempar, dan ayah Tiffany, yang juga guru mereka, mengusir Megan ke kantor kepala sekolah. Lori bekerja paruh waktu sebagai pelayan. Suatu malam, Tiffany, gengnya, dan pacarnya Tyler Torres mampir. Ada chemistry mencurigakan antara Lori dan Tyler. Sementara itu, Tiffany mencoba gaun prom Nia, diawasi ibunya yang sama kejamnya, Nancy. Tak lama kemudian, Melissa datang dan ikut mencoba gaun lama milik Tiffany. Di tempat lain, Christy mengantar ganja ke sekelompok anak Sunnyvale yang sok kaya. Saat pulang, dia diserang oleh sosok bertopeng berjubah merah yang dengan sadis mengayunkan kapaknya ke bahu Christy, lalu menghabisinya ketika ia mencoba merangkak pergi. Hari prom pun tiba. Para kandidat dikumpulkan untuk gladi resik. Saat pulang sekolah, Lori dihadang lagi oleh Tiffany, yang tampaknya tak pernah bosan jadi menyebalkan. Megan mencoba mencari Christy untuk membeli ganja, tapi pacarnya, Jimmy, bilang sudah berhari-hari tak ada kabar. Sementara itu, si pembunuh bertopeng membuka buku tahunan dan menyilang wajah Christy. Malam prom dimulai. Tiffany dan gengnya tampil di panggung dengan tarian penuh drama, sengaja menyingkirkan Lori di ruang kelas. Linda dan pacarnya Bobby Dakota Taylor berniat berduaan, tapi yang mereka dapatkan adalah teror. Linda muncul dengan perut terburai, lalu Bobby kehilangan kedua tangannya dan wajahnya dihancurkan ke kaca pintu. Di luar, Megan membuat ulah dengan menjatuhkan cetakan kepala Tiffany ke dalam mangkuk punch. Semua panik, tapi kali ini Lori justru kesal. Ia benar-benar berharap malam ini jadi titik balik hidupnya, dan ulah Megan membuat segalanya runyam. Hubungan mereka pun renggang. Saat itu, Lori mendapat setangkai bunga mawar dari pengagum misterius. Debbie dan pacarnya, Jed, juga berniat berduaan. Kesalahan fatal. Jed dibunuh dengan gergaji listrik, Debbie tersengat listrik hingga tewas, menyebabkan pemadaman singkat. Ketika Tyler menunjukkan ketertarikan pada Lori, Tiffany mengejek soal ayah Lori lagi sampai Melissa sendiri mulai merasa Tiffany sudah kelewatan. Di kamar mandi, Melissa membantu Lori berdandan dengan peralatan make up milik Tiffany. Tapi ketika Tiffany tahu, dia menyerang Melissa dan melemparkan punch ke wajahnya. DJ, melihat ketegangan mereka, mengatur dance-off diiringi lagu Gloria. Lori menang dan Tiffany dipermalukan habis-habisan. Melissa kemudian dibunuh oleh bukan satu, tapi dua pembunuh.
Yang satu muncul di hadapannya, yang lain mengayunkan kapak ke kepalanya. Tyler yang muak dengan Tiffany, memutuskan hubungan dan mengajak Lori berdansa. Di luar, Megan mulai mencurigai ada yang tidak beres. Terlalu banyak orang menghilang, tapi saat ia mencoba memperingatkan Lori, sahabatnya itu mengira Megan hanya membuat drama lagi. Lori dan Tyler memutuskan untuk berduaan. Tapi tentu saja, Tyler segera mendapat pisau menancap ke kepalanya. Lori kabur dan bertemu Megan yang sudah menemukan mayat-mayat. Mereka melarikan diri melalui jendela basement dan kembali ke aula. Tepat saat Lori diumumkan sebagai Ratu Prom. Ia naik ke panggung untuk memperingatkan semua orang. Tapi si pembunuh muncul dan memotong kaki Claire, lalu memenggal kepala pacarnya, Gerald. Kepanikan pun pecah. Kepala sekolah, Wallen Darin Baker, kehilangan satu lengan, tapi selamat. Lori memanfaatkan mahkota Ratu Promnia untuk menusuk mata sang pembunuh. Para siswa menahannya dan membuka topengnya. Ternyata dia adalah Dan, ayah Tiffany. Motifnya, membunuh pesaing agar putrinya bisa menang. Polisi datang dan menangkap Dan. Lori dan Megan akhirnya berbaikan. Dan Megan dibawa ke rumah sakit. Lori, yang rumahnya berada di seberang jalan dari keluarga Faulkner, bersedia mengantar Tiffany pulang. Di dalam mobil, Tiffany tiba-tiba tampak lembut dan meminta maaf atas semua perilakunya. Mengaku selama ini merasa tak pernah cukup di mata ibunya. Polisi akhirnya membiarkan Nancy pulang. Tapi ternyata dialah pembunuh kedua. Ia datang membawa pisau. Dan Lori serta Tiffany bersembunyi di lemari. Lalu, Tiffany membuka mulut dan mengaku bahwa dia juga terlibat. Nancy dan Tiffany bersiap membunuh Lori. Tapi sebelum sempat terjadi, Nancy mengungkap bahwa dialah yang membunuh ayah Lori karena merasa dihianati. Tiffany ingin mendapat kehormatan menghabisi Lori, tapi Lori malah menendangnya hingga tubuhnya tertusuk hiasan rumah. Nancy menyerang, tapi Lori memukulnya dengan piala hingga tewas. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Nancy merintih minta tolong. Lori hanya menatapnya, lalu menjawab dingin, "Aku Lori, fucking Granger." Saat kredit bergulir, darah di sekitar kepala Nancy membentuk simbol penyihir, memberi petunjuk bahwa keluarga Faulkner mungkin dikendalikan oleh kutukan keluarga Good. Like dan subscribe untuk video selanjutnya.